Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang di channel Banjar Alkisah. Di episode kali ini Banjar Alkisah akan berbagi cerita sejarah pejuang seorang perempuan di Banua kita yang mungkin belum ada terdapat pelajaran sejarahnya di sekolah, yaitu sang pejuang Aluh Idut Kandangan. Haram menyarah, wajah sampai ke puting. Nama beliau Siti Warqiah atau lebih dikenal dengan Aluh Idut, merupakan pejuang kemerdekaan asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pihak keluarga memperjuangkan agar Aluh Idut mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Aluh Idut merupakan salah satu pahlawan perempuan yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jasadnya dimakamkan di kawasan yang kini diberi nama Jalan Aluh Idut, Kecamatan Kandangan. Untuk mengetahui sejarah Aluh Idut, Banjar Alkisah mengutip dari penelusuran media Radar Banjarmasin yang mengunjungi salah satu keluarga yang saat ini masih hidup di Jalan Pahlawan Gang Aluh Idut, Kecamatan Kandangan. Radar Banjarmasin yang menemui Hajah Ratnawati, 62 tahun yang merupakan keponakan dari Aluh Idut. Hajah Ratnawati merupakan anak dari Musafa Habib yang tidak lain adalah adik kedua dari Aluh Idut. Menurut Hajah Ratnawati, berdasarkan dari catatan skripsi Risti Ajeng, seorang mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin tahun 1990 yang mewawancarai ayahnya. Asal-usul nama Aluh Idut berasal dari fisiknya yang lebih besar dan subur dibandingkan wanita kebanyakan. Karena itulah dia mendapatkan julukan Aluh atau Galuh yang gendut. Padahal si Julak orang cantik, ujar Hajah Ratnawati. Diceritakan juga bahwa Siti Murah atau ibunya Aluh Idut memiliki kebiasaan sebelum menidurkan anaknya menceritakan tentang perang Amuk Hantarukung dan kepahlawanan Haji Martajiwa dan Sidik yang gugur dalam pelarian akibat pertempuran yang terjadi pada masa Sultan Muhammad Seman bin Pangeran Antasari tersebut. Jiwa kepahlawanan dari kakek dan pamannya tersebutlah yang membangkitkan semangat Aluh Idut dan kebenciannya kepada para penjajah. Tahun 1916, Aluh Idut berhasil masuk Perfect School atau sekolah rakyat. 5 tahun dan berhasil menyelesaikannya. Selesai sekolah, Aluh Idut pun mengakhiri masa remajanya tahun 1922 setelah menikah dengan seorang pemuda bernama Utuh Kaderi yang merupakan seorang supir angkutan. Tapi kemudian dalam pernikahan tersebut Aluh Idut tidak memiliki keturunan dan akhirnya karena suaminya selingkuh, Aluh Idut kemudian meminta cerai. Pasangan suami istri ini masuk Organisasi Persatuan Bangsa Indonesia atau disingkat VBI, cabang Kandangan. Aluh Idut bergabung tahun 1932 dan dia menjadi satu-satunya perempuan dari Kandangan. Sedangkan Utuh Kaderi bergabung tahun 1936. PBI inilah yang kemudian melebur menjadi Parindra atau Partai Indonesia Raya. Aluh Idut kemudian bergabung dengan organisasi Musyawaratut Talibin tahun 1932. Sebelum tahun 1937, Musyawaratut Talibin mendirikan anak partai bagian wanita, yaitu Jami'iyatun Nisa. Aluh Idut menjabat sebagai ketua pengurus besar Jami'iyatun Nisa yang hampir meliputi seluruh Kalimantan Selatan tahun 1940. Tahun 1938 bersama dengan Saniyah Ripai, Aluh Idut diutus ke Rukunan Puteri Parindra untuk menghadiri Kongres kedua Parindra di Bandung. Di masa penjajahan Jepang, Aluh Idut bergabung dengan Pujinkai,
organisasi tenaga perempuan yang dibentuk oleh Jepang pada bulan Agustus 1943. Aloh Idut mengajak saudara-saudaranya bergabung pergerakan. Saat Jepang menyerah, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Kabar ini diketahui dari surat kabar merdeka yang dikirim Insinyur Muhammad Nur di dalam pasukan gula yang kemudian disimpan di rumah Aloh Idut. Aloh Idut sejak pergerakan nasional sering mendapat penggeledahan dan penahanan dari Belanda. Setelah tahun 1946 pun, Aloh Idut yang mensuplai senjata ke pedalaman dan membuka dapur umum kerap dicurigai keterlibatannya dalam berbagai organisasi perjuangan. Tepat jam 11 hari Jumat, bulan 11 tahun 1948, Aloh Idut ditangkap bersama menantu angkatnya bernama Lamri oleh 2 orang reserse Belanda. Aloh Idut ditangkap karena ada pengkhianatan dari seorang pejuang yang sudah dijanjikan nikah Belanda akan mendapatkan kekayaan. Belanda pun menyiksa Aloh Idut. Pukulan, tendangan, sampai disetrum dengan listrik pernah dialami Aloh Idut. Tetapi Aloh Idut masih mampu bertahan dan konsisten tidak membeberkan rahasia perjuangan. Intimidasi Belanda terhadap Aloh Idut ternyata tidak membuahkan hasil. Derita dan hukuman masih dialami saat Republik baru merdeka. Intimidasi terhadap Aloh Idut dihentikan setelah perundingan Mungguraya 2 September 1949, di mana para gerilyawan pejuang yang tergabung di dalam ALRI Divisi 4 diakui secara resmi sebagai anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Aloh Idut dibebaskan dari tahanan. September tahun 1949, Aloh Idut kemudian mengadakan pembinaan dan kontak dengan gerilyawan pejuang yang masih tersebar di banyak tempat Kalimantan Tengah guna menginformasikan adanya persetujuan gencatan senjata yang sudah disepakati. Dalam penugasan sebagai duta keliling tersebut, Aloh Idut sempat pula meresmikan beberapa markas gerilya yang selanjutnya berfungsi menjadi alat pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi 4. Dalam misi tersebut, fisiknya sudah kurang menguntungkan. Kemudian 5 Februari 1958, Aloh Idut meninggal dunia di kandangan. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Presiden Panglima Tertinggi ABRI pada 10 November 1958 memberikan bintang gerilya dan berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 1958.